Mau gadget murah? Di Elgoza aja. Elgoza, Electronic Gadget Online Plaza. Elgoza, proses cepat, efisien, dan murah harganya. Ammar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad pagi menjelang siang 8 Rabiul Awal 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk duduk bersama di Masjid Al-Bakri ini demi mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tema yaitu hartaku membawaku ke dalam surga. Tema ini penting dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, manusia tidak lepas dari harta untuk keperluan hidup dia. Manusia senantiasa sangat memerlukan harta, baik banyak ataupun sedikitnya, untuk keperluan hidupnya. Dan harta adalah
yang sangat diminati oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah." Diindahkan, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada yang disyahwati, yaitu wanita-wanita, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, dan harta yang banyak dari jenis perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Ini menunjukkan bahwasanya manusia tidak lepas dari harta, dan harta adalah yang sangat disyahwati oleh manusia, sangat diinginkan oleh manusia. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 14. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa manusia tidak lepas dari harta dan sangat tamak terhadap harta adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Sesungguhnya manusia sangat cinta, saya ulangi, sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Adiyat, surat yang ke-100 ayat 8. Ini juga dalil menunjukkan bahwasanya tema ini penting, karena manusia tidak lepas dari harta, bahkan sangat cinta terhadap harta. Saking cintanya dia bakhil. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsiri ayat ini dengan tafsiran yang menarik. Perhatikan tafsiran beliau. Beliau mengatakan, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Sesungguhnya manusia sangat bakhil karena saking cintanya terhadap harta dia bakhil. Kata Imam Ibnu Katsir, "Wa fihi madhhaban." Bakhilnya manusia terhadap harta itu dengan dua cara. Bakhilnya manusia terhadap harta dengan dua cara. Ahaduhuma, yang pertama, annal ma'na wa innahu lasyadidul mahabbati lil mal. Bahwa manusia sangat cinta kepada harta. Artinya dia sangat suka mengumpulkan harta dengan cara apapun. Makanya berlaku hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang kepada manusia suatu masa, seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apa yang dia masukkan ke dalam kantongnya, dia transferkan ke rekeningnya, dia masukkan ke dalam dompetnya, dia nggak peduli. Apa yang dia dapat, dia nggak peduli. Apakah yang haram, apakah yang halal. Hadis riwayat Bukhari. Karena saking cintanya tadi terhadap harta. Ini yang pertama. Yang kedua, wathani wa innahu laharisun bakhilun min mahabbatihi lil mal. Wa kilahuma sahih. Dan yang kedua, dia menjadi seorang manusia yang bakhil, tidak memberi. Dalam bahasa Arabnya menu', artinya menahan hartanya, tidak dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saking cintanya dia terhadap harta. Dan Imam Ibnu Katsir mengatakan dua makna ini benar. Jadi ketika Allah berfirman, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid," manusia sangat cinta terhadap harta. Kecintaan manusia terhadap harta dari dua sisi.
suka ngumpulin, tidak suka ngasih. Bahasa Arabnya jamu', suka mengumpulkan dengan cara apapun. Manu', tidak mau memberi. Itu manusia. Makanya tema ini penting. Karena manusia tidak lepas dari harta, bahkan sangat tamak terhadap harta. Agar kita sebagai seorang muslim bersikap dengan benar terhadap harta tersebut. Ya. Dan di awal saya ingin mengingatkan, itu poin pertama tadi ya. Kenapa pentingnya tema ini? Yaitu karena manusia tidak lepas dari harta. Dan manusia bahkan sangat cinta terhadap harta. Agar kita benar praktek dan hubungan kita dengan harta, maka kita bahaslah tema ini. Yang kedua, pentingnya tema ini dari sisi sebagian orang salah anggapan terhadap harta. Dan saya sering mengatakan atau sering ditanya setelah kajian dengan tema ini. Ustadz, lalu bagaimana? Apakah seorang muslim tidak harus bekerja? Seorang muslim harus miskin? Seorang muslim harus tidak mempunyai kekuatan ekonomi? Atau semisalnya? Pasti sering. Setelah membicarakan tema ini pasti ditanya itu. Makanya kita katakan tema ini penting dari sisi sebagian orang salah anggapan terhadap harta. Salah anggapannya dari dua sisi. Menganggap bahwa Islam mengajarkan selalu miskin. Yang kedua, menganggap bahwasanya Islam tidak memperbolehkan kita untuk berurusan dengan harta. Ini keliru fatal. Ketika kita mengatakan hartaku membawaku ke dalam surga, bukan berarti Islam mengharamkan kita untuk kaya. 10 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Talhah fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, Zubair fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. 10 orang dari yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk surga, mereka semua saudagar kaya. Ini berarti pembicaraan tentang harta, bahwa harta di dalam agama Islam bukan melulu harus miskin. Bahkan sebagian orang salah dalam pengertian zuhud terhadap harta. Zuhud terhadap harta, kata Imam Ahmad rahimahullah, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Itu makna zuhud yang benar. Bukan berarti harus miskin. Bahkan subhanallah, jihad di jalan Allah, mengangkat senjata melawan musuh, disebutkan dalam ayat Al-Quran selalu dengan digandengkan dengan harta. Artinya apa? Jihad melawan musuh yang merupakan statusnya dalam agama Islam, statusnya jihad itu adalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dzirwah adalah puncak, sanam adalah punuk onta. Puncak dari punuk onta artinya puncak amalan dalam Islam berjihad di jalan Allah. Itu tidak bisa dilakukan kecuali ketika ada harta. Bukankah kita kalau baca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang disebut dengan Jaisul Usrah. Artinya pasukan di masa sulit. Waktu itu di Madinah kekeringan, paceklik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mukanya murung karena tidak bisa berjihad karena tidak ada harta. Datanglah Uthman bin Affan dengan 70.000 onta yang siap untuk digunakan berjihad, lengkap dengan bekalnya. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, surra wajhu. Wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung senang melihat
sedekahnya Utsman bin Affan. Kata Rasulullah SAW setelah itu, ma darra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Artinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak akan pernah berbahaya apa yang dia perbuat setelah ini. Artinya dosa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setelah ini diampuni dosanya. Ini menunjukkan bahwa berjihad, amalan paling utama di dalam agama Islam, tidak bisa dilakukan kecuali ketika ada apa Pak? Ada harta. Menunjukkan bahwasanya Islam tidak mengajarkan kita harus miskin. Menunjukkan pula bahwasanya yang bermasalah bukan pada hartanya, tetapi bagaimana sikap kita terhadap harta tersebut. Nah ini kenapa kita angkat tema ini. Yaitu hartaku membawaku ke dalam surga, agar anggapan terhadap harta, agar pemikiran, image terhadap harta kita rubah. Bahwa harta tidak melulu keliru. Harta tidak melulu buruk. Tetapi harta jika kita berlakukan dengan baik dan benar, maka dia akan menjadi salah satu pintu yang memudahkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga kenapa kita mengangkat tema ini? Karena harta salah satu hal yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Tidak bergerak kedua telapak kaki kita di hari kiamat dari sisi Allah sebelum selesai perhitungan harta kita. Makanya kita harus mempersiapkan pertanyaan itu. Mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Agar kita bisa menjawab dengan baik dan benar. Maka kita harus paham betul hakikat harta. Ini kenapa saya angkat tema hartaku membawaku dalam surga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi fima min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah." Tidak bergeser kedua telapak kaki seorang hamba dari sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sampai dia ditanya tentang umurnya dia habiskan untuk apa? Ilmunya dia amalkan pada apa? Tentang hartanya, khusus tentang harta dua pertanyaannya. Dari mana didapat? Kemana digunakan? Makanya tema kita hartaku membawaku ke dalam surga. Di mana didapat dan kemana digunakan? Di mana didapat bisa kita dengannya masuk ke dalam surga. Ketika kita mencari harta dengan cara yang halal. Kemana kita gunakan juga bisa penyebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dan tentang anggota tubuhnya. Dia gunakan untuk apa? Ini 3 sebab kenapa kita mengangkat tema ini. Sebab yang pertama tadi, bahwa manusia tidak lepas dari harta. Bahkan saking tidak lepasnya dari harta, manusia sangat tamak terhadap harta. Lihat ketamakan manusia Pak terhadap harta. Jadi kita waktu ada berita tentang dukun pengganda uang. Itu bagi yang tahu dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasul nggak heran itu. Ada di daerah saya di Kota Banjarmasin, orang punya 200 miliar. 200 miliar itu kalau seandainya untuk hidup sederhana biasa, tidak foya-foya, itu 7 turunan mungkin gak selesai. Tapi dia ingin digandakan uangnya gara-gara tamaknya, gara-gara rakusnya terhadap harta, ingin digandakan menjadi 200 triliun. Akhirnya dukunnya ditangkap, kemudian selesai 200 miliarnya. Menjadi 0. Lihat dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Ibni Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i 'alal mal wasyarafi lidini. Tidaklah ada dua serigala yang sedang lapar dilepas terhadap seekor kambing, lebih merusak dibandingkan rakusnya seorang manusia terhadap harta dan kecintaannya terhadap kepemimpinan. Apa maksudnya? Anda bayangkan, imajinasikan ada dua serigala yang sedang lapar-laparnya, dilepas dalam sebuah kandang kambing. Di situ ada anak kambing. Kira-kira anak kambingnya bagaimana? Bagaimana nasibnya, Pak? Habis. Dibabat habis oleh dua serigala tersebut dengan rakusnya. Rakusnya dua serigala ini kalah dengan rakusnya manusia terhadap harta dan kecintaan manusia terhadap kepemimpinan. Kita bisa bayangkan bagaimana dua serigala tersebut rakus terhadap kambing tersebut. Tetapi ternyata ada makhluk yang lebih rakus, itu manusia terhadap harta. Maka gak heran kadang-kadang gara-gara harta dia membunuh ibunya, bapaknya. Betul tidak? Membunuh orang yang melahirkannya. Membunuh orang yang dia tidak bisa balas jasanya. Sampai kalau seandainya dia mendapati bapak ibunya budak, kemudian dia beli lalu dia merdekakan, baru dia bisa balas jasa bapak ibunya tersebut. Tapi dia tega membunuh demi harta. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya kita ingin bahas tema ini. Ya. Dan tema ini sebenarnya tujuannya adalah agar kita faham mengkondisikan harta, berlaku terhadap harta. Atau tema ini tujuannya adalah agar kita mudah menjalankan harta di jalan Allah. Itu temanya. Agar tidak ada sifat bakhil di dalam diri kita. Ini saya akan menyebutkan kiat-kiat bagaimana kita mudah membawa harta kita ke dalam surga. Ini Bapak Ibu saudara-saudara, itu inti kajiannya. Bagaimana kiat-kiat agar mudah membawa harta ke dalam surga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat pertama, agar kita bisa bawa harta kita ke dalam surga, atau agar harta kita penyebab kita masuk ke dalam surga. Yang pertama, kita harus meyakini baik-baik pemilik harta yang asli adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Manusia hanya sekedar diberikan wewenang untuk mengurus. Pemilik asli harta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ada poin pertama ini, nanti kata pemilik asli, wahai hambaku sedekahkan. Kita sebagai pengurusnya cuma hanya bisa sami'na wa ata'na. Karena kita yakin bahwa kita bukan pemilik asli. Pemilik aslinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat pertama. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 7. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Falladzina amanu wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Lihat, ketika seseorang mengimani bahwa harta yang dia miliki adalah Allah pemilik aslinya, dia hanya sebagai khalifah. Wa anfiqu kata Allah, dan sedekahkanlah dari harta yang kami jadikan kalian sebagai khalifah, pengurus pada harta tersebut. Ya. Maka kiat mudah membawa harta ke dalam surga, kiat mudah menjadikan harta sebagai pintu surga kita
adalah meyakini bahwa harta tersebut milik Allah. Manusia cuma pengurus. Kata pemilik aslinya, sedekahkan, sedekahkan. Tidak boleh enggak. Dalil yang lain, surat An-Nur ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atuhum min malillahi alladzi atakum." Dan berikanlah kepada orang-orang miskin sedekah dari harta Allah. Lihat di situ ada kata-kata harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Allah menyebutkan itu hartanya. Ya, ini menunjukkan kiat mudah agar kita bisa menjalankan harta jalan Allah. Yakini baik-baik harta yang kita miliki itu milik Allah. Maka dan kita tugasnya hanya sebatas pengurus. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau ada ayat di antaranya surat Al-Baqarah ayat 154. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu." Wahai orang yang beriman, bersedekahlah kalian. Bersedekahlah kalian. Itu yang meyakini, oh ini harta saya hanya titipan. Pemilik aslinya Allah. Maka dia akan mudah menjalankan di jalan Allah. Dia tidak akan sulit untuk beribadah dengan jenis ibadah yang berkaitan dengan harta. Tidak akan sulit. Karena kenapa? Karena dia yakin ini pemilik aslinya Allah. Allah menginginkan kita menjalankan di jalan Allah. Selesai. Baik. Itu kiat yang pertama. Para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang kedua, agar kita bisa menjadikan harta pembawa kita ke dalam surga. Harta merupakan pintu, salah satu pintu penyebab masuk surganya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang kedua yaitu mengobati sifat bakhil. Bagaimana cara mengobati sifat bakhil? Maka jawabannya mudah. Kiat yang kedua adalah kita mengobati sifat bakhil yang ada pada diri kita. Bagaimana itu? Mengobati sifat bakhil, mengobati sifat bakhil dengan menanamkan keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa menggantikan harta yang kita jalankan di jalan Allah. Allah Maha Kuasa menggantikan harta yang kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jujur Pak, ketika Anda punya 50.000 di dalam kantong, Anda sedekahkan 20.000. Yang ada dalam benak Anda sekarang, berapa duitnya? Sisanya, ya kan? Yang ada dalam benak kita, yang kita miliki sekarang 30.000. Kenapa demikian kita berpikirannya? Karena kita berpikiran bahwasanya ketika kita bersedekah, uang kita berkurang. Itulah yang menyebabkan kita bakhil. Uang kita berkurang. Ketika ada seorang kerabat datang ke rumah kita, paman kah, bibi kah, keponakan kah, sepupu kah, adik, kakak kah, bahkan mungkin orang tua datang ke rumah kita. Kerabat yang datang. Dia kemudian meminjam. Bukan mencuri, bukan minta, minjam. Artinya nanti hutangnya dibayar. Minjamnya pun sedikit. Ukuran harta kita 20 juta, dia minjam cuma 2 atau 10% dari 20 juta. Berapa berarti? 2 juta. Artinya kalau kita ngasih masih sisa 18 juta. Masih banyak. Kalau kita ngasih itu masih 18 juta. Kerabat yang datang meminjam, minjamnya sedikit. Dan meminjamnya pun tidak setiap saat. Karena sangat memerlukan saja. Tapi itu pun masih tarik ulur. Dia datang. Kemudian beliau yang punya rumah mengatakan, sebentar ya bang, sebentar ya adek, sebentar ya keponakanku, sebentar ya pak, sebentar ya bu, saya mau masuk kamar dulu. Di dalam kamar ngapain?
Dalam kamar diskusi dengan istri. Gimana nih? Utangin enggak? Sang istri mendingan memberikan support, penyemangat agar harta tersebut dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak. Jangan bang, nanti sulit bayar dia, nanti ketagihan lagi datang ke sini. Ya, jangankan memberikan support, ternyata dia salah satu yang menahan seseorang untuk menjalankan harta di jalan Allah. Padahal tadi yang datang kerabat, datangnya minjemnya sedikit, itu pun tidak setiap saat. Masih ada diskusi, konferensi meja bundar untuk memberikan harta tersebut. Karena sifat bakhilnya tadi. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Kenapa ada bakhil tadi? Karena dia merasa kalau dijalankan berarti hartanya berkurang. Padahal Rasulullah SAW bersabda tentang hutang nih. Kullu qardin sadaqah. Setiap hutangan itu dinilai sedekah. Saya tantang yang bersedekah setiap hari 1 juta. Tidak ada. Susah kita dapati orang setiap hari bersedekah 1 juta. Ada mereka siapa? Yang bersedekah, yang menghutangi orang lain. Itu dianggap sedekah selama belum dibayar. Dianggap bersedekah setengah dari nilai hutangan yang dia berikan kepada orang lain selama belum dibayar. Hadis sahih. Sekarang kita mengobati ini penyakit bakhil ini, dan saya ingin pesan Pak, ya, yang bakhil, kikir, pelit, medit, koret, cetil, ya, intonasinya saja jelek-jelek dalam semua bahasa, jelek-jelek, karena dia memang penyakit buruk. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, la yastami'u al-iman fi qalbil 'abdi wasyuhhu abada. Tidak akan pernah terkumpul keimanan dalam hati seorang hamba dan sifat bakhil selamanya. Nggak akan pernah ngumpul. Jadi jangan ngaku iman kalau seandainya masih bakhil. Ada perkataan menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, qillatul jud su'udzanni billah. Orang yang bakhil itu sebenarnya sedang bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia suudzon kepada Allah? Berarti dia buruk sangka Allah tidak akan mengganti apa yang dia jalankan di jalan Allah. Itu bentuk suudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingin obati ini penyakit ini. Sebelumnya saya ingin cerita lagi tentang bakhil. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah bercerita. Ada seorang bakhil, kalau tidak salah namanya Marwan. Mohon maaf yang namanya Marwan sini. Kana min ajallil Arab. Dia dulu orang yang kaya raya di tengah orang Arab. Wa kana bakhilan, tapi dia sangat bakhil. Saking bakhilnya, Pak. Dulu tidak ada listrik, Pak ya. Saking bakhilnya, dia ketika matahari terbenam, dia tidak pernah menyalakan lampu pelita di rumahnya. Kenapa, Pak? Takut orang akan mengambil cahaya lampu tersebut. Saking bakhilnya. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita ingin obati penyakit ini. Ini penyebab orang malas menjalankan harta di jalan Allah. Ini penyebab orang kalau lagi hari raya Idul Adha muter-muter Jakarta, selatan, timur, barat, tengah, nyari-nyari kambing yang paling murah atau sapi yang paling murah. Akhirnya dapat dia. Datanglah dia di hari raya Idul Adha dengan sapi setengah kambing. Kesel banget dulu saya tuh. Ya. Kita ingin mengobati penyakit yang gara-gara bakhilnya dia lama tidak berumroh. Kenapa? Karena dari dulu cuma ngumpulin brosur mana travel yang paling murah. Gak pernah umroh, subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, kita ingin obati penyakit itu.
Bakhil, bahkan bakhil untuk diri sendiri dan bakhil untuk orang lain. Dan sebenarnya orang yang bakhil itu sebenarnya dia sedang bakhil untuk dirinya sendiri. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Muhammad surat ke-47 ayat 38. Ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Ingatlah, kalian ini orang-orang yang diajak untuk bersedekah harta di jalan Allah. Maka di antara kalian ada yang bakhil. Maka siapa yang bakhil sesungguhnya dia telah bakhil terhadap dirinya sendiri. Ya, jadi jangan dikira dia sebenarnya untung. Enggak, orang bakhil itu sebenarnya dia rugi. Nah, kita ingin obati penyakit bakhil ini agar bisa menjalankan harta di jalan Allah. Obat pertama bakhil adalah meyakini baik-baik Allah Maha Kuasa untuk menggantikan apa yang kita sedekahkan di jalan Allah. Memang susah, Pak. Kita berhubungan dengan sesuatu yang tidak kasat mata kita. Ya. Kita berhubungan dengan kuasa Allah. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita. Tetapi kita harus yakin Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian nafkahkan, sedekahkan, maka Allah yang pasti akan langsung menggantinya. Surat Saba, surat ke-34, ayat 39. Lihat ayat ini baik-baik. Agar tumbuh keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa menggantikan harta kita. Sehingga hilang sifat bakhil dari diri kita. Lihat ayat ini baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal ayat, "Qul," katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadih wa yaqdirulah." Sesungguhnya Rabbku melampahkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'," dan apa saja yang kalian sedekahkan, artinya sedikit banyak apa saja. Dan Allah tidak melihat sedikitnya, Allah melihat ikhlasnya. Coba antum bayangkan hadis riwayat Imam Ahmad, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Bentengi diri kalian dengan sedekah, walaupun sedekahnya setengah kurma. Kira-kira Pak, harga setengah kurma berapa? Apakah patut dihargai atau menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada walau minim, tetapi dengan keikhlasan bisa membentengi seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bentengi diri kalian dari neraka, walaupun bersedekah dengan setengah kurma, tidak bisa dihargai. Tetapi di sisi Allah besar. Makanya lihat, kembali lagi kita bagaimana ingin meyakinkan diri kita apa yang kita jalankan di jalan Allah pasti diganti. Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kalian sedekahkan, maka fahuwa, Allah, dia, yukhlifu. Yukhlifu itu kata present, Pak, bahasa Inggrisnya. Atau fi'il mudhari', kata kerja yang langsung. Di dalam tatanan bahasa Arab, apabila ada kata kerja, kata present, kata kerja langsung menjadi jawaban dari sebuah ucapan, maka menunjukkan kepada kelangsungan. Artinya langsung diganti oleh Allah. Siapa yang sering bersedekah, dia paham betul tentang ini. Dia akan merasakan langsung diganti oleh Allah. Saya punya teman, Pak, masih hidup sampai sekarang. Di sebuah kota di Jawa, beliau sering taruhan dengan Allah. Kata-kata taruhan dalam tanda kutip. Apa kata beliau? Ustadz, saya sering taruhan sama Allah. Karena saya yakin Allah ganti. Bagaimana itu? Suatu saat beliau kerjaannya adalah membuat, Anda tahu
sarung-sarung merek-merek terkenal, kotaknya beliau yang buat. Maka beliau mengatakan, suatu saat ibu saya perlu perabotan rumah dan saya tidak punya uang Ustaz untuk beli sebesar itu. Maka saya punya inisiatif untuk taruhan sama Allah. Bagaimana caranya? Saya buat kotak sarung yang leks. Dan saya yakin ini pertama kali akan ditolak oleh perusahaan sarung tersebut. Karena mahal harganya. Tapi saya yakin dia akan pasti beli. Karena saya niat untuk bakti orang tua. Itu yang namanya taruhan sama Allah. Diajukan, diterima. Enggak diterima karena mahal. Pabrik nggak mau membiayai, mahal. Tetapi setelah sehari 2 hari ditelepon kembali, Pak, tawaran yang kemarin jadi. Coba lihat, jadi kan? Karena saya yakin Allah akan menolong saya yang ingin bakti sama orang tua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifu fi'il mudhari'. Artinya langsung saat itu Allah ganti. Sama persis seperti firman Allah dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Apa jawabannya? Astajib. Astajib itu fi'il mudhari', kata kerja present, kata kerja langsung. Langsung aku kabulkan bagi kalian. Maka jangan pernah lepas dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakin, sudah mulai yakin. Tumbuh keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa untuk mengganti. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa agar tumbuh keyakinan Allah Maha Kuasa untuk mengganti, sehingga sifat bakhil dalam diri kita tidak ada. Karena Pak, jujur saja, orang mau bersedekah kalau ada gantiannya, betul tidak? Jangankan kita, para sahabat pun begitu. Lihat ceritanya Abu Ad-Dahdah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hutangan, yaitu di dalam surat Al-Hadid ayat 57. Yang artinya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapakah yang mau menghutangi Allah dengan hutangan yang baik? Artinya sedekahnya besar. Maka Allah akan membalas hutangannya tersebut, Allah akan bayar dengan berlipat-lipat. Datang Abu Dahdah kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, Allahu yuridu minnal qardha. Apakah memang benar Allah menginginkan hutangan dari kita, pinjaman dari kita, yang nanti Allah akan ganti dengan berlipat-lipat, Allah akan bayar dengan berlipat-lipat? Maka kata Rasulullah SAW, na'am, iya. Apa kata Abu Dahdah? Ushhiduk, aku bersaksi di hadapanmu dan di hadapan Allah, wahai Rasulullah. Anna ha'iti aqradtu li rabbi. Bahwa kebun kurmaku aku hutangkan untuk Allah. Artinya aku sedekahkan di jalan Allah. Yang menarik, kebun kurmanya, di dalam kebun itu ada 6.000 pohon kurma. Sebagai pengetahuan, pohon kurma ditanam dari satu ke satu yang lain itu sekitar 1,5 meter. 1,5 meter. Yang pintar matematika mohon hitungkan untuk saya. 6.000 itu kalau 1,5 meter berapa luas? Paham maksud saya enggak? Ya, jadi antara satu pohon ke satu pohon 1,5 meter. Nah, antum kali berapa luas hektar? 6.000, 1,5 meter kali 6.000. Berarti berapa? Jangan ada yang bilang luas. Ya, luas banget. Yang menarik lagi, di dalam situ tinggal istrinya dan anak-anaknya. Maka kemudian setelah itu Abu Dahdah mengatakan, ya Ummat Dahdah, wahai ibu Dahdah, ayo keluar, ukhruji, fa inni aqradtu ha'iti li rabbi. Aku sudah hutangkan ini untuk Rabbku, keluar kalian.
Yang menarik lagi, Ummu Dahdah tidak seperti yang istri tadi, yang suaminya datang untuk berhutang tadi, kerabatnya untuk berhutang tadi kepada suaminya. Yang istrinya ngompor-ngomporin, "Gak usah deh, nanti susah bayar lagi." Ya. Ummu Dahdah mengatakan apa? "Rabiha bai'uka ya Abad Dahdah." Sungguh jual belimu, hutang piutangmu, wahai Abu Dahdah, benar-benar hutang piutang yang mendatangkan keuntungan. Enggak ada model-model istri, "Bang, gimana bang? Nanti kita tinggal di mana bang?" Enggak ada. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita Abu Dahdah tadi saya sengaja ceritakan untuk menunjukkan bahwasanya manusia memang harus ada gantinya. Itu wajar. Konsekuensi logis. Saya sedekahkan, mana gantinya? Iya kan? Harus ada seperti itu. Maka kita harus yakinkan kepada diri kita bahwa Allah kuasa mengganti, bahkan bukan sekedar mengganti yang lebih berlipat-lipat. Dalil yang tadi sudah saya sebutkan ya. Dalil yang lain, surat Al-Baqarah ayat 154. Ini dalil kita sebutkan untuk lebih meyakinkan lagi bahwa Allah Maha Kuasa mengganti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari ayat 154 Al-Baqarah sampai 161. Wah, Ustaz, panjang ayatnya. Tidak mengapa. Allah berfirman dalam ayat 154 atau 254 kalau tidak salah. Sebentar. 254, betul. 254. Al-Baqarah 254, afwan, bukan 154, 254. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari ayat 254 sampai 261. Perhatikan ya. Kita ingin menggugah hati kita, memasukkan keyakinan ke dalam relung hati kita bahwa Allah sanggup mengganti sehingga sifat bakhil dari diri kita keluar. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, sedekahkan harta kalian dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Sebelum datang suatu hari yang di dalamnya tidak ada jual beli, yang di dalamnya tidak ada lagi persahabatan, yang di dalamnya tidak ada lagi syafaat, pertolongan. Nggak ada. Yaitu hari kiamat. Dan orang-orang yang kafir adalah mereka orang-orang yang berbuat zalim. Baik. Itu 254 perintah untuk bersedekah. Agar orang mau bersedekah, tidak bakhil, Allah berfirman dari mulai ayat 255 sampai 260 tentang kekuasaannya. Silakan cek dalam Al-Quran. Apa ayat 255 Al-Baqarah? Ayat kursi. Kuasa Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang maha hidup dan berdiri sendiri. La ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidak tidur, tidak ngantuk. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka, di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Tidak ada sesuatu apapun kecuali atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursinya Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi. La ya'udu hifdhuhuma wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah tidak lelah mengurus langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi tentang hidayah di tangan Allah di dalam ayat 256. Di dalam ayat 257, 258, 259 Allah menceritakan tentang kekuasaannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kepada seseorang yang mengira Allah tidak bisa menghidupkan sesudah mematikan. Silakan cek dalam Al-Quran. Ya,
Dia mengatakan, anna yuhyi hadhillah ba'da mautiha. Bagaimana Allah bisa menghidupkan semua mayat ini setelah kematiannya? Maka Allah sebutkan di situ, kemudian Allah matikan orang tersebut 100 tahun, kemudian Allah hidupkan lagi. Di ayat 259 Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, wahai Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau bisa menghidupkan yang mati. Ini semua berkaitan dengan kekuasaan. Agar kita benar-benar yakin bahwasanya Allah itu maha kuasa untuk mengembalikan harta yang kita jalankan di jalan Allah. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ambil 3 burung, sembelih, kemudian cincang-cincang jadikan satu. Kemudian yang satu, kumpulan yang satu diletakkan di atas gunung, yang satu diletakkan di atas gunung, yang satu diletakkan di atas gunung. Kemudian panggil, niscaya burung-burung tersebut akan kembali seperti semula. Itu ayat yang 259. 260. Begitu juga tentang Nabi Ibrahim. 261 Allah berfirman lagi tentang sedekah. Artinya apa para ikhwah? Wahai yang bersedekah, jangan takut. Allah maha kuasa. Allah sanggup untuk mengganti apa yang kalian berikan. Dan bukan hanya sekedar mengganti sepertinya, tetapi berlipat-lipat darinya. Lihat ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang bersedekah hartanya di jalan Allah adalah serupa sebutir benih yang menemukan 7 bulir. 7 bulir, pada tiap-tiap bulirnya 100 biji. 1 rupiah 100 menjadi 100 rupiah. Subhanallah. Menjadi 700 rupiah. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kita lebih paham kuasa Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sedetil mungkin. Hilang kalau sudah seperti ini, hilang rasa bakhil di dalam diri kita, karena kita tahu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kiat yang ketiga. Apa yang kedua ya? Yang ketiga. Baik. Agar kita mudah menjalankan harta di jalan Allah. Jadi saya ulangi Bapak Ibu saudara-saudari, kiat yang pertama agar kita mudah menjalankan harta jalan Allah, meyakini bahwa pemilik asli harta siapa? Allah. Kita hanya sebatas pengurus. Kiat yang kedua yaitu menghilangkan sifat bakhil di dalam diri kita. Caranya dengan meyakini bahwa Allah maha kuasa. Caranya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk mengganti apa yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kiat yang ketiga sekarang. Harta, meyakini di dalam hati bahwa harta yang sesungguhnya adalah bukan harta yang dikumpulkan, tetapi harta yang sesungguhnya adalah yang dijalankan di jalan Allah. Nih, yang sering-sering ngumpulin emas, perak, ya, ngumpulin uang, nominalnya di rekeningnya harus terus bertambah, nolnya hilang, bingung dia satu. Kalau ada nol hilang di rekening dia, satu hilang, bingung dia. Perhatikan baik-baik. Harta yang sesungguhnya adalah yang dijalankan di jalan Allah, bukan yang dikumpulkan oleh manusia. Kenapa
disebut harta sesungguhnya? Karena kapan seseorang mati, nih sekarang, sanggup gak Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita sekarang ini? Sanggup? Sama-sama mampu Allah? Mampu. Kira-kira kalau pas kita mati, mana yang kita bawa? Dari harta kita? Tidak ada. Makanya ada pernah pengalaman pribadi, saya nanya kepada guru saya, Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah. Ustadz, bagaimana menghadapi kaum muslimin yang susah dinasehati untuk meninggalkan riba? Beliau mengatakan kondisional, Din. Kondisional maksudnya sesuai dengan kondisi. Orangnya bagaimana dulu? Kalau seandainya disebutkan ayat Al-Quran, hadis Rasul, dia dia terima, ya cukup. Tapi kalau seandainya orang yang ngeyelan, maka saya biasanya akan bercerita seperti ini, Din. Kemudian beliau cerita, Pak, ini cara beliau ya, menasehati orang agar meninggalkan riba. Pak, sekarang Bapak punya harta dari riba. Punya rumah, punya mobil, punya motor, punya semua keperluan hidup dari riba. Lalu di masa muda Bapak meninggal. Ini kadang-kadang ada kan, mohon maaf ya, sebagian PNS kalau sudah dapat SK itu tidak dipegang. Pegang kemana? Ya, disekolahin lagi katanya. Ya. Untuk apa? Untuk dapat kreditan riba. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anggap orang ini diberikan kunci, Pak, mohon maaf, ini hutangannya sudah kami urus, ini kunci rumah Bapak, baru rumahnya. Ini kunci mobil, ini kunci motor, rumahnya sudah ada perabotannya semua. Tapi riba, ambillah dia itu. Tentunya dia sudah menikah. Ketika dia buka kunci rumahnya, mati dia. Kira-kira apa yang terjadi? Dimandikanlah orang ini, disolati, dikubur, dikafani, disolati, dikuburkan. Dan dia akan menghadapi pertanyaan tentang riba tentunya. Dan dia akan mendapati siksa riba tentunya di alam barzakh. Dan itu yang akan terjadi pada Bapak, kata Ustaz saya ini. Istri Anda masih muda, gak mungkin dia jomblo, Pak. Nikah lagi dia dengan laki-laki lain. Kemudian apa yang dilakukan? Menikmati semua harta yang Anda tinggalkan tadi. Dengan siapa? Dengan suami barunya. Anda di alam barzakh ngapain? Disiksa. Mau seperti itu, Pak? Kata Ustadz saya, biasanya Din, orang kalau diceritain seperti itu dia akan nganga. Nggak bisa jawab lagi dia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebagian orang yang ada dalam benaknya adalah mengumpulkan. Padahal hakikat harta sesungguhnya bukan yang dikumpulkan, tetapi yang dijalankan di jalan Allah. Lihat dalil-dalil berikut ini. Perhatikan. Dalil-dalilnya diantaranya yaitu hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Harith ibn Suwaid rahimahullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyukum malu warithi ahabbu ilaihi min malih." Siapa di antara kalian? Lihat pertanyaannya, pertanyaan cerdas dari Rasulullah. Siapa di antara kalian yang lebih menyukai hartanya saya ulangi, yang lebih menyukai harta ahli warisnya dibandingkan hartanya sendiri?
Siapa di antara kalian yang lebih menyukai harta ahli warisnya dibandingkan hartanya sendiri? Kita kalau mati, ada anak kita menjadi ahli waris. Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang lebih menyukai harta ahli warisnya dibandingkan hartanya sendiri? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallahi ma minna ahadun illa malu ahabu ilaihi min mali warithihi. Wahai Rasulullah, demi Allah, tidak ada seorang pun dari kita kecuali harta dirinya sendiri dia lebih sukai dibandingkan harta orang lain. Ngapain mencintai harta orang lain? Ngapain ngecek rumah orang lain? Bahasa kasarnya begitu. Ngapain nyuci mobil orang lain? Tentunya harta yang kita miliki lebih kita cintai dibandingkan harta ahli waris kita. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? I'lamu, ketahuilah, annahu laisa minkum ahad, tidak ada seorang pun dari kalian. Ini kabar berbentuk celaan, hati-hati. Dan itu mungkin kita. Ya. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali harta ahli warisnya lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri. Kok bisa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Malaka min malik illa ma qaddamta wa malu warithika ma akharta." Karena tidaklah harta yang kamu miliki kecuali yang kamu jalankan di jalan Allah. Adapun yang kamu simpan itu harta ahli warismu. Paham sekarang? Hah? Paham Pak? Arti hadisnya paham? Yang kita simpan itulah harta ahli waris kita. Kalau kita mati, misalkan saya punya rumah sebesar ini. Kalau kita mati, akan berpindah tangan ke siapa Pak? Ahli waris. Berarti sebenarnya rumah yang kita tinggal itu rumah ahli waris Pak, bukan rumah ente. Mobil yang kita cuci, yang kita kalau orang Indonesia kan masalah mobil, wah pokoknya dicuci luar biasa. Harus mengkilat terus setiap hari. Malu kalau seandainya debuan mobilnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, itu kapan kita mati? Bukan milik kita. Milik ahli. Yang milik kita apa? Yang kata Rasulullah SAW, "Malaka min malik illa ma qaddamta." Tidak ada harta yang kamu miliki kecuali yang kamu jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, "Fa inna ma lahu ma qaddam wa malu warithi ma akhar." Yang hartanya adalah yang dia jalankan di jalan Allah. Dan harta ahli warisnya yang dia simpan-simpan. Silahkan bandingkan sekarang. Bikin prosentase Pak, perbandingan. Ini harta yang saya punyai di dunia, kira-kira yang saya jalankan di jalan Allah punya. Saya di dunia punya rumah, punya mobil, punya. Di akhirat punya enggak? Padahal ini semua yang saya punya ini, kalau saya mati tidak akan pernah saya bawa. Itu dalil pertama. Dalil yang lain. Hadis riwayat Imam Tirmidzi kalau tidak salah, Rasulullah SAW bersabda, "Yaqulu ibnu Adam mali mali." Anak manusia sering mengatakan hartaku, hartaku. Makanya dia sering mengatakan, "Ustadz, ini mohon maaf, ini rumah saya, itu toko saya ada 9, bla bla bla." Sering cerita dia gitu. Maka kata Rasulullah SAW, "Wallahi ya bena Adam, demi Allah wahai anak Adam, malaka min malik, tidaklah kamu memiliki harta illa, kecuali fungsinya cuma 3. Ini perhatikan, fungsi harta cuma 3. Yang pertama, ma akalta fa afnait, yang kamu makan, baik makanan minuman, maka itu akan habis, keluar lagi seperti tai. Mohon maaf. Au labista fa ablait, atau yang kamu pakai, entah itu peci, pakaian, baju, sarung, kain, celana dalam, celana panjang, rumah, mobil, motor yang kamu pakai, maka itu akan hancur. Fungsi yang kedua harta. Fungsi yang ketiga, au tasaddaqta fa amdait, atau yang kamu sedekahkan
maka itulah yang akan terjaga. Ini fungsi harta 3. Yang pertama apa tadi Pak? Dimakan. Yang kedua apa? Dipakai. Yang ketiga? Disedekahkan. Yang nomor 1 dan nomor 2 akan habis, hancur. Yang tersisa hanya yang kamu jalankan di jalan Allah. Saya dulu punya teman Pak, waktu masih SMA. Ya. Saya kan SMA di Pondok Modern Gontor. Jadi kita dari Banjarmasin hijrah ke sana. Setiap kali Ramadan pasti pulang. Ada teman ini, dia santri tapi kaya raya, dari keluarga yang kaya. Ada dia kalau seandainya bepergian cuma pakai sendal jepit, kaosnya kaos oblong putih begini. Tapi duitnya gepokan. Saya tanya, Mas, apa enggak bersyukur? Pakailah pakaian yang bagus, pakai sendal-sendal yang baik. Kata dia, yang penting duitnya. Maka dalam hati saya saat sekarang ini, yang penting sedekahnya, bukan duit. Dan subhanallah Pak, perhatikan baik-baik. Hilangkan dari image kita sedekah hanya untuk orang yang kaya. Hilangkan itu. Ya, kenapa? Karena ternyata sedekah yang paling terbaik bukan dari orang yang kaya. Yang berkecukupan. Wajar Pak. Saya pernah berhadapan dengan seseorang ketika hajian. Saya tanya, Pak, bisa naik haji usahanya apa di Indonesia? Oh enggak deh, saya cuma jualan minyak di samping jalan. Ternyata punya SPBU 5. Jualan minyak samping jalan, punya SPBU 5. Pernah juga saya mendapati orang datang ke rumah mertua. Waktu itu saya di Lombok di rumah mertua. Ustaz, boleh saya 4 mata dengan Ustaz? Oh silahkan. Begini Ustaz, saya ini punya kerabat. Sama tadi kasusnya. Dia berhutang kepada saya. Saya boleh nggak menagih? Wah ini kesempatan saya nih. Ngompor-ngompori orang. Untuk menjalankan hartanya di jalan Allah. Saya katakan, Pak, boleh 100% Bapak menagih. Tapi kalau Bapak ingin pahala yang lebih besar, bebaskan hutang dia. Untuk kerabat. Iya Ustadz, saya ingin membebaskan. Langsung saya bantah lagi. Lalu Pak, sudah bebaskan aja. Tapi Ustadz hutangnya besar. Berapa Pak hutangnya? Bapak hutangnya 5 juta, Bapak punya 50 juta. Hutangnya 10 juta, Bapak punya 100 juta. Karena saya tahu dia punya SPBU banyak. Hutangnya 100 juta, Bapak punya miliaran. Sudah Pak, bebaskan aja. Saya kompori pokoknya. Sampai gak bisa ngomong dia orangnya. Sampai beliau mengatakan, sebentar Ustadz gak biarkan saya ngomong sih. Ya biar saya dapat pahalanya juga. Maka akhirnya beliau mengatakan gini Ustadz. Saya sebenarnya ingin membebaskan. Tapi hutangnya lumayan besar. Berapa Pak? Surga loh Pak pahalanya. Karena ada hadis riwayat Bukhari. Kana tajirun min Bani Israel yudayinun nas. Ada seorang saudagar kaya di zaman Bani Israel sering menghutangi manusia. Fa'idha ra'a mu'siran. Jika dia melihat orang yang sulit bayar hutang. Qala li fityani. Dia akan berkata kepada para petugasnya. Tajawaz anhu la'allallah an yatajawazana. Yang artinya sudah maafkan orang tuh yang sulit bayar, sudah maafkan. Semoga Allah memaafkan kita. Kata Rasulullah SAW, fatajawazallahu an. Maka Allah pun memaafkan dosa-dosanya. Itu saya sebutkan kepada orang tersebut. Bapak nggak mau seperti ini. Ngapain Bapak nunggu-nunggu dia bayar hutang, nggak bayar-bayar juga, mumet pikiran. Ini bebaskan, jamin surga Pak, asal ikhlas. Sebentar Ustaz, ini hutangnya besar. Berapa Pak? Maka beliau mengatakan, hutangnya Ustaz 2 miliar. Saya waktu itu duduk begini. 2 miliar Pak, saya perbaiki duduk. Kalau saya jadi Bapak, saya pun mikir Pak. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, saya waktu itu saya katakan kepada sang Bapak. Kalau begitu Pak, istikharah dulu Pak.
istikharah, nanti kita ketemuan lagi. Suatu saat saya bertemu dengan beliau di rumah makan, saya langsung kejar beliau. Saya ingin tahu takdir Allah untuk orang itu apa. Kemudian saya tanya kepada beliau, apa Pak? Beliau menjawab, Ustaz, semoga itu harta saya di tangan di surga kelak. Itu harta yang sebenarnya. Yang kita pegang sekarang mati gak akan pernah dibawa. Dibawa cuma 2 kain kapan. Kalau seandainya ada orang pakai gigi emas Pak, gigi emas. Ya, giginya ompong kemudian diganti dengan emas. Itu kalau mati harus dicabut, dijadikan harta waris, gak boleh dibawa ke kubur. Maksud saya, saking tidak bolehnya dibawa ke dalam kubur, semuanya ditinggal. Menjadi harta ahli warisnya. Maka yakini baik-baik Pak. Sekarang kita ya jangan petantang-petenteng dengan harta. Saya tadi lihat, ini ada tower fulan. Gimana ya saya kalau punya Zen Tower gitu. Saya sampai nanya yang nganterin saya, ini tower ini isinya apa sih? Ya, itu semua tidak akan pernah dibawa. Yang dibawa, yang dijalankan jangan harta. Di jalan Allah. Dan saya ingin pesan tadi bahwa sedekah bukan hanya untuk orang kaya. Semakin sedikit bersedekah, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Lihat hadis Rasul, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'zamu ajra?" Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, sedekah yang paling besar adalah anta saddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqra ta'mulul ghina. Ada 4 kiat. Kamu bersedekah dalam keadaan sehat. Orang kalau sehat itu Pak, ingin kemana-mana, ingin pelisiran, ingin makan apa saja. Yang menyebabkan akhirnya dia bakhil. Sehat, ada sifat bakhil di dalam dirinya. Ingin kaya, yang ketiga, takut miskin. Ini 4 sifat kalau orang tetap bersedekah mendapatkan pahala yang paling besar dengan sedekahnya. Dalam riwayat yang lain yang lebih ringkas, juhdun mukil. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang paling besar pahalanya adalah tatkala juhdun, dikeluarkan harta dalam keadaan sangat sulit. Kenapa? Mukil, karena saat itu sangat minim hartanya. Ini saya kalau keluarkan saya nggak tahu nih makan malam gimana nih. Ya sudah deh keluarkan aja. Karena itu menunjukkan iman. Bahwa Allah pasti mengganti. Ini kalau saya sedekahkan nih besok saya nggak tahu makan apa nih. Itu menunjukkan iman. Nih saya sedekahkan, yakin Allah ganti. Iman. Di situ yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka itu kiat yang ketiga. Bahwa harus meyakini harta yang sebenarnya adalah hal yang kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kiat yang keempat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, agar kita benar-benar semangat menjalankan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa kita harus paham harta bukan tanda kemuliaan. Sebagaimana kemiskinan bukan tanda kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr dari ayat ke-15 sampai ayat ke-17. Perhatikan baik-baik. Apa tadi? Kiat yang keempat? Harta bukan tanda kemuliaan. Sebagaimana kemiskinan bukan tanda kehinaan. Dan mudah-mudahan setelah ini sikap kita berubah. Ada orang mungkin tukang sapu, tukang sampah dihinakan. Kalau duduk di samping kita mulai pegang-pegang hidung, mulai
merasa najis dan semisalnya. Padahal tidak begitu. Mungkin dia di sisi Allah lebih luar biasa. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin cerita satu tadi. Yang tentang harta yang sebenarnya dijalankan di jalan Allah. Mudah-mudahan cerita ini juga menggugah sebagai inspirasi. Dan saya sebutkan tadi kan di poin terakhir bahwa hilangkan image bahwa sedekah hanya untuk orang kaya. Bapak ibu saudara-saudari, semakin sedikit harta kita, semakin kita jalankan di jalan Allah, semakin bernilai di sisi Allah. Wajar kalau seandainya setiap tahun orang yang kaya raya berumroh atau berhaji, wajar. Wajar itu. Ya. Yang tidak wajar adalah yang penghasilannya sekian puluh ribu per hari tetapi dia paksakan untuk umroh. Dan ini kejadian. Saya punya kawan owner travel umroh. Suatu ketika ada orang datang dengan membawa uang dan mengatakan, "Pak, saya ingin daftar umroh, saya dan istri." Kemudian pengurus travel mengatakan, "Bapak kerjanya apa?" "Saya pedagang kelontongan, menggoes sepeda, menjual kelontongan. Ember, baskom, dan semisalnya." "Ini Pak uang saya." Kemudian pegawai travel tersebut mengatakan, "Mohon maaf Pak, setelah kami hitung kekurangannya seperti ini." Ini cerita hakiki ya. Dibukalah baju beliau, kemudian ada lipatan kain. Kemudian di dalam lipatan kain tersebut ada emas-emas kecil. Rupanya beliau ketika punya uang beli emas kecil. Mungkin cincin, anting, kalung dan semisalnya. Kemudian beliau mengatakan, "Lihat. Semakin sedikit harta tetapi semakin dijalankan di jalan Allah, semakin bernilai di sisi Allah." Kata beliau, "Pak, ini harta saya di dunia yang terakhir. Setelah ini saya tidak memiliki harta. Mohon dihitung, diuangkan berapa." Akhirnya dihitung, diuangkan. Tetapi pegawai travel sampai malu mengatakan, "Pak, mohon maaf nggak cukup." Malu mereka mengatakan. Artinya kalau diberangkatkan juga nih travel tidak akan mendapatkan untung dari ini. Maka akhirnya musyawarah. Pegawai travel, owner travel musyawarah, "Gimana nih? Saudara berangkatkan aja." Dan subhanallah, lihat perjuangan orang yang berjuang untuk menginjak tanah suci. Sampai beliau berpesan, "Pak, mohon maaf Pak. Mudah-mudahan ini cukup. Tapi saya sudah bertekad sebelum saya mati, saya harus menginjakkan kaki saya di tanah suci." Ini yang benar-benar tahu hakikat harta. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Harta yang sebenarnya adalah yang dijalankan di jalan Allah. Bukan yang dikumpul-kumpulkan oleh manusia. Baik. Sekarang kiat yang keempat tadi. Harus meyakini bahwasanya kemuliaan harta bukan tanda kemuliaan. Dan kemiskinan bukan tanda kehinaan. Sehingga kita gemar akhirnya menjalankan harta di jalan Allah. Tidak bakhil. Dalilnya surat Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalah fa qadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Kalla. Adapun manusia jika diluaskan oleh Allah rizkinya, maka dia mengucapkan, "Allah telah memuliakanku." Dan jika manusia disempitkan rizkinya, dia mengucapkan, "Allah telah menghinakanku." Dua asumsi ini dibantah oleh Allah langsung. Kalla, tidak begitu. Enggak benar itu. Kaya bukan tanda kemuliaan, miskin bukan tanda kehinaan. Enggak benar itu kata Allah SWT. Kalla. Tidak sama sekali, pemikiran yang salah itu. Tetapi tanda kemuliaan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. "Inna akramakum 'indallahi atqakum."
Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ditanya, ayyun nasi akram? Manusia mana yang paling mulia? Yang terpuji? Kata Rasulullah SAW, akramuhum indallah atqahum. Yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah yang paling bertakwa. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Maka dengan seperti ini kita akan mudah menjalankan harta di jalan Allah. Karena yang diukur oleh Allah takwanya pada hartanya. Bukan kekayaannya pada hartanya. Takwanya pada hartanya. Dijalankan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya ingin bertanya Pak. Bapak pilih mana? Miskin bersabar atau kaya bersyukur? Hah? Aklamasi ya? Secara aklamasi, kaya bersyukur ya. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan ini sering ditanyakan oleh para ulama. Bahkan dijadikan permasalahan yang mereka bincangkan. Yang mereka bincangkan. Mana yang lebih utama? Miskin bersabar, kaya bersyukur. Manusia karena tadi poin pertama tidak lepas dari harta, sangat tamak terhadap harta, pasti menjawabnya ingin kaya bersyukur. Nggak mau Pak kere, sulit. Ya, kadang-kadang gara-gara miskin, istrinya yang sakit dimarahin. Kenapa sakit? Dokter mahal tau nggak? Gitu kan? Anaknya yang sakit malah dimarahin bukan dikasihani. Ya, makanya jangan panas-panasan, jangan hujan-hujanan. Nanti sakit. Abah juga yang pergi ke dokter ngobatin kamu. Dimarahin bukan malah diobatin. Ini gara-gara miskin. Makanya nggak ada yang mau miskin. Nah, sekarang para ulama mengatakan mana yang lebih utama? Ayyuhuma afdal? Al-ghani, al-faqirus sabir, amil ghaniyus syakir. Mana yang lebih utama? Miskin yang bersabar atau kaya yang bersyukur? Sebagian orang menjawab kaya yang bersyukur Ustaz. Karena hawa nafsunya. Maka coba perhatikan sekarang yang ingin kaya bersyukur. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, "Yadkhul fuqara'ul jannah qabla al-aghniya bi 500 'am." Orang miskin masuk ke dalam surga sebelum orang kaya 500 tahun. Masih ingin kaya? Orang miskin masuk ke dalam surga 500 tahun sebelum orang kaya. Itu kalau hitungannya dunia sudah lama banget. Bagaimana kalau hitungannya satu harinya 1000 tahun? Inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah di akhirat 1000 tahun. Ini 500 tahun akhirat. Masih ingin kaya Pak? Satu ya. Dua. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'tu fil jannah fa idza aktsara ahliha al-fuqara." Aku melihat ke dalam surga. Penghuni paling terbanyak orang miskin. Masih ingin kaya? Mana tadi angkat tangan yang ingin kaya tadi? Hah? Angkat tangan? Nyerah sudah? 2-0 lah Pak. Saya ingin bikin hat-trick 3-0. Lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim. 3-0 ya. Dari Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kuntu ala babil jannah." Aku berdiri di pintu surga. Fa idza 'ammatu man dakhalaha al-masakin. Wa inna ashabul jiddi mahbusun. Ternyata kebanyakan yang masuk ke dalam surga orang miskin. Orang kaya kemana Ustaz? Kata Rasulullah, orang kaya tertahan. Bukan karena nggak masuk surga, tertahan. Ngapain Pak? Dihisap dulu Pak. Masih ingin kaya? Angkat tangan deh. Biar kita lebih demokratis katanya.
Angkat tangan. Masih sudah nyerah sudah? Ingin miskin berarti. Doa loh, masjid nih. Pilih mana? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Miskin bersabar. Alhamdulillah ada yang miskin bersabar katanya. Hanya kajian di Al-Bakri yang mau miskin bersabar. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama jawabannya. Bahwa tidak ada yang lebih utama kecuali yang bertakwa. Entah dia miskin bersyukur atau miskin bersabar atau kaya bersyukur sama saja. Ya, sama saja. Kalau tadi kita katakan dalil-dalil tentang keutamaan miskin. Keutamaan miskin. Sekarang kita sebutkan keutamaan kaya. Agar seri ya, 3030. Ya, 33. Dalil yang pertama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Nih, banggalah menjadi orang kaya. Tapi yang tahu hakikat kekayaan. Al-mukthirun humul aqallun yaumal qiyamah. Orang-orang kaya, mereka orang-orang yang paling melarat di hari kiamat. Illa, kecuali man qala bil mal hakadha wa hakadha wa hakadha. Kecuali orang yang dia dengan hartanya begini. Artinya dijalankan di jalan Allah. Mereka orang-orang yang kaya, yang banyak harta di dunia, akan juga banyak harta di akhirat. Hadis Rasul tadi 1-0 sudah Pak ya. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah saya sebutkan sebenarnya. Jihad di jalan Allah tidak akan bisa dilakukan tanpa harta. Bahkan 9 ayat tentang jihad, saya sebutkan nih ayat-ayatnya. 9 ayat tentang jihad semuanya digandengkan dengan harta. Ya, 9 ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat dalam surat As-Saff 61, surat ke-61 ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum." Dan kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta. Harta dulu Pak, baru kekuatan. Dan nyawa kalian. Karena gak mungkin jihad tanpa harta. 2-0 sudah Pak. Berarti 3-2. Ini keutamaan orang kaya. Dan jihad di zaman sekarang bukan hanya mengangkat senjata. Jihad di zaman sekarang bahkan dengan ilmu lebih utama. Mengajari akidah yang benar, membela sunnah, menghilangkan perbuatan kesyirikan dan bid'ah, berjihad dengan membiayai para pendakwah, pergi ke timur Indonesia, ke mana, ke pelosok. Dan subhanallah, orang-orang kaya itu luar biasa Pak, enak banget. Dia ongkang-ongkang di rumah dapat pahala. Ustadznya, saya pernah dapati seorang pendakwah, masih hidup beliau, muda kayak saya masih muda kan. Ya. Beliau mengatakan, Ustadz saya kalau berdakwah di pedalaman Kalimantan Timur, saya dapati, dan kadang-kadang kita mendapati pendakwah seperti ini malu dengan diri kita. Saya Pak ke Jakarta naik pesawat, ke ini naik pesawat. Kemarin barusan ke Papua setiap hari naik pesawat. Ya, pertama ke Nabire, mau ke ini naik pesawat, mau ke daerah lain naik pesawat. Karena nggak ada Grab di sana. Nggak bisa karena pulau-pulau, gitu ya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, malu kita kadang-kadang mendapati dai seperti ini. Malu. Beliau mengatakan, Ustadz saya kalau mau berdakwah, itu kadang-kadang dengan motor, itu 8 gunung saya lewati. Kalau jalannya kering, tidak ada hujan, nyaman. Nyaman 8 gunung tuh. Bagaimana kalau hujan? Dan subhanallah Pak, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, beliau mengatakan, ini yang menarik. Saya Ustadz, yang saya dakwahi itu para pelacur.
melacurkan dirinya untuk mendapatkan harta. Jadi pekerjaannya melacur. Dan mereka mau belajar sholat, belajar Al-Quran, mau. Yang lucunya Ustaz, ketika asik-asik lagi belajar, ya, kemudian ditelepon, Ustaz, saya minta izin Ustaz, ada pelanggan. Asli nyata. Subhanallah. Mudah-mudahan pembelajarannya terhadap Al-Quran dan agama Islam mengampuni dosa-dosa zinanya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan kenapa saya cerita ini tadi. Orang yang berjihad dengan membiayai para pendakwah kemana-mana, ini jihad ini. Itu dia dapatkan pahalanya. Saya pernah di Arab Saudi naik taksi, orang Arab Saudi. Saya duduk di jok belakang, kemudian di jok dia itu, sopir taksi, jok dia ada plastik, ada tas begitu, isinya dulu kaset-kaset, ini cerita tahun 2000-an, ada kaset-kaset ceramah agama. Dan saya tahu ini kaset-kaset bagus, isinya bagus, penceramahnya juga bagus, syekh-syekh di Arab Saudi. Kemudian saya nanya, ini kaset gratisan atau dibeli? Kalau beli saya mau beli, kalau gratis saya mau ambil. Kata dia, lihat dia berjihad. Da' ma syi'ta wa khudh ma syi'ta. Ambil sesukamu, tinggalkan yang kamu tidak suka. Artinya itu gratisan. Ini termasuk daripada menjalankan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kemampuan yang dia miliki. Dan tidak akan bisa seperti itu kecuali oleh orang-orang yang kaya. Seperti yang saya ungkap tadi Pak, orang-orang kaya yang membiayai dakwah ini enak-enak saja. Duduk di rumah ongkang-ongkang gitu, ustadznya menahan panas, menahan hujan, bahkan kadang-kadang diusir pengajiannya. Lagi model usir pengajian, hanya ada di Indonesia itu. Dan hanya ada di zaman jahiliyah itu. Itu hanya ada di zaman jahiliyah. Pengusiran pengajian Islam itu hanya ada di zaman jahiliyah. Nabi Muhammad SAW ke Taif, diusir. Datang ke pemuka-pemuka Taif. Ibnu Abdi Yalil, Mahmud dan Mas'ud dan Habib. Ibnu Ya'mur. 3 pemuka Taif didatangi oleh Rasulullah. Menyampaikan dakwah. Kata mereka. Dan semuanya mencela Rasulullah SAW. Dan mencelanya jelek banget lagi. Itu kalau ada 3 orang kita pukulin sama-sama di sini. Kata dia, Muhammad, kalau bahasa kita ya. Allah nggak ada yang lain. Kok ente yang dijadikan Rasul? Itu bahasa dia tuh. Lihat bahasa sejarah ketika pergi ke Taif. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak mau terima selesai. Tutup kabar saya, jangan beritahukan ke orang lain agar tidak menjadi heboh. Ternyata mereka berkhianat. Mereka kumpulkan semua budak dan anak-anak kecil, bukan orang dewasa ya. Budak dan anak-anak kecil disejajarkan, dijadikan saf di jalan Taif. Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah mereka, dilempari dengan batu. Mau melawan gimana? Subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, cuma ada di zaman jahiliyah pembubaran pengajian. Dan ada di Indonesia. Alhamdulillah. Yang di dalamnya dibacakan ayat Al-Quran, hadis Rasul. Itu saya tidak tahu nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala bagaimana. Hanya ada di masa jahiliyah itu. Ini Bapak Ibu, mudah-mudahan kaum muslimin diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memilah-milih mana yang benar, mana yang salah. Taib. Ini apa? Skripsi kah? Pertanyaan, subhanallah. Bapak Ibu, saudara-saudari, ya sudah jam 11 lewat 15 menit. Saya punya pesawat jam 2:30. Mudah-mudahan kita bisa mengambil masih sisa 1 ya. Tadi baru 3-2 skornya kan? Ya. Kita ambil lagi 1 lagi. Ini menarik. Hadis 1 bahwa para ulama bahkan mengatakan di antaranya Al-Munawi mengatakan hadza min aqwa hujajin fi ini adalah dalil yang paling kuat menunjukkan keutamaan kaya dibandingkan miskin. Hadis yang akan saya sebutkan sekarang. Sehingga menjadi 3-3. Yaitu suatu ketika orang fakir dari kaum muhajirin. Hadis riwayat Muslim.
datang kepada Rasulullah mengadu, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya banyak banget pahalanya wahai Rasulullah. Lihat Pak, aduan mereka, saya ingin bertanya kepada Bapak. Ketika mereka ngadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang kaya banyak banget pahalanya. Saya ingin nanya kepada Bapak, orang miskin ini mengadu miskinnya atau mengadu ingin pahalanya? Ingin pahala, ingat itu ya. Mereka bukan berarti ingin mengadu kemiskinannya, enggak. Ingin ngadu, ingin pahala. Kurang pahala, tidak seperti orang kaya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa madza?" Apa itu? Kenapa kalian kalah pahalanya? Maka kata orang-orang miskin dari kaum muhajirin, karena muhajirin meninggalkan harta tanah kelahiran, pergi ke Madinah enggak ada harta. Maka mereka menjadi orang miskin. Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu Pak, di kota Mekah 5 meter beliau itu sudah keciuman bau minyak wanginya. Saking kayanya. Tapi ketika ke Madinah, ketika meninggal di Uhud, ditutup kakinya kelihatan kepalanya. Ditutup kepalanya kelihatan kakinya. Enggak ada kain yang beliau miliki. Subhanallah, miskin Pak. Itulah orang-orang yang menjual dunianya untuk surganya. Maka orang miskin ini mengadu. Mengadunya bukan ingin kaya, tetapi ingin dapat pahala seperti orang-orang kaya. Kata Rasulullah, pahala gimana? Kenapa mereka lebih luas pahalanya dibandingkan kalian? Orang miskin ini mengatakan, yusallun kama nusalli. Orang kaya salat sebagaimana kami salat. Salat malam sebagaimana kami salat malam. Wa yasumun kama nasum. Orang kaya puasa sebagaimana kami puasa, sama berarti. Tetapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan sisa harta, kelebihan harta yang mereka miliki. Wala natasaddaq, kami tidak bisa bersedekah wahai Rasulullah. Wa ya'tiqun wala na'tiq. Mereka dengan harta mereka memerdekakan budak, kami tidak bisa memerdekakan budak. Sedangkan memerdekakan budak pahalanya apa Pak? Setiap ruas tulang dari tubuh itu akan dimerdekakan dari api neraka. Sebagaimana dia memerdekakan seorang budak. Subhanallah. Ini yang diadukan oleh orang miskin dari kaum muhajirin. Kata Rasulullah, awala adullukum ala syai'. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu? Tudrikuna bihi man sabaqakum. Kalian bisa melampaui orang-orang sebelum kalian pahalanya. Kalau kalian mengamalkan amalan ini. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Dan kalian akan mendahului orang-orang setelah kalian. Artinya pahalanya luar biasa. Wala yakunu ahadun afdala minkum. Tidak ada seorang pun pahalanya yang lebih utama dibandingkan kalian. Illa man sana'a mithla ma sana'tu. Garis bawahi ini. Kecuali yang melakukan seperti yang kalian lakukan. Wah, para sahabat langsung mau wahai Rasulullah. Apa itu amalannya? Bertasbih. Ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. 33 setelah selesai sholat fardu. Ya, pulang orang-orang fakir kaum muhajirin. Orang kaya, silahkan sedekah. Kami punya amalan. 33. Setelah beberapa lama orang fakir muhajirin kembali lagi. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna min ahlil amwal fafa'alu mithla ma fa'alna. Wahai Rasulullah, orang kaya mendengar amalan kami. Mereka kerjakan seperti yang kita kerjakan. Kata Rasul SAW setelah itu, lihat, inilah keutamaan kaya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Para ulama mengatakan hadza aqwa hujajin fi fadlil ghina 'alal faqr. Ini hujah yang paling kuat menunjukkan bahwa kaya lebih utama dibandingkan miskin. Masih ingin kaya? Masih kan? 3 seri ya berarti. Nah, ini para ikhwah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat itu. Kiat-kiat tersebut mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bisa mengetahui hakikat harta yang sebenarnya.
Pertanyaan sodakoh dengan kafir boleh atau tidak? Maka jawabannya boleh. Tetapi muslim lebih utama. Hidup melakukan hal-hal yang mubazir. Kaitannya dengan menabung bagaimana? Ini pertanyaannya singkat. Hidup melakukan hal-hal yang mubazir. Kaitannya dengan menabung bagaimana? Maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari, perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan harta, mubadzir, mereka adalah kawan-kawan syaitan. Kalau ada yang bertanya, emang kalau jadi kawan syaitan kenapa? Ya, saya harus sebutkan pertanyaan itu karena di zaman sekarang harus jelas detail rinci. Karena ada sebagian intelektual, ya, yang mau sholat di samping iblis. Nggak mau merapatkan sholat. Lebih baik saya sholat di samping iblis katanya. Paham maksud saya nggak? Paham-paham aja deh. Ya. Maka kalau jadi kawan syaitan emang kenapa? Salah Ustaz. Enggak. Syaitan harus jadi musuh, bukan jadi kawan. Inna syaitan lakum aduun fattakhidhu aduwa. Syaitan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Nggak boleh jadi kawan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka berdosa, berlaku mubadzir berdosa. Lalu Ustaz, sikap yang paling baik hidup bagaimana? Apa standarisasi kita? Maka jawabannya, makanan apa yang boleh, seberapa kebolehannya, pakaian yang bagaimana yang boleh, seberapa mahal bolehnya? Maka jawabannya adalah hadis Rasul, kul washrab walbas watasaddaq min ghairi sarafin wala bakhilah. Makanlah apa saja, minumlah apa saja, berpakaianlah yang bagaimana saja. Dengan dua syarat. Tidak boleh berlebih-lebihan. Dan tanda berlebih-lebihan mendatangkan kesombongan. Itu batasannya. Nah, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaan ini panjang dan saya ingatkan, adab menuntut ilmu adalah bertanya, bukan cerita. Kita beri contoh ya, ini coba lihat. Mohon maaf yang bertanya ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mempunyai ayah yang sudah murtad atau keluar dari Islam. Dia juga banyak berbuat kesalahan terhadap istri dan keluarganya. Setiap bulan saya masih memberikan sedikit uang untuk kehidupannya. Akan tetapi ketika dia menghubungi saya, semua hanya untuk urusan uang. Ada kalanya saya sebel, tapi saya coba untuk menghilangkan rasa kesal saya. Sebaiknya bagaimana saya menghadapi hal yang ini Ustadz? Karena di Al-Quran ada perintah untuk memperlakukan orang tua dengan baik selama mereka hidup. Apakah saya termasuk golongan yang bakhil? Terima kasih. Ini cerita. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana sikap seorang anak terhadap seorang bapak yang murtad dan tidak perhatian terhadap istri dan anak-anaknya? Itu pertanyaan. Cukup kan? Nggak usah cerita kan? Begitu adab bertanya. Ya, bisa dipahami Pak? Ya, dirubah ya, jangan sampai seperti itu. Maka jawabannya, tugas kita sebagai anak adalah berbakti. Adapun sikap orang tua itu urusannya kepada Allah. Anda dituntut bakti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm, fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Jika kedua orang tuamu mengajakmu untuk melakukan kesyirikan tanpa ada ilmu, maka jangan taati keduanya. Nggak boleh taat dalam maksiat, tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetapi tetap gauli mereka dengan baik di dunia. Tugas anak berbakti. Orang tua mau buruk seapapun tetap harus bakti. Saya dengan telinga saya sering mendengar seorang anak berkata, dia curhat kepada saya, ada bapak di hadapannya. Ustaz, kalau seandainya Allah memberikan pilihan kepada saya, maka niscaya saya tidak akan memilih laki-laki ini sebagai bapak saya. Sampai segitunya Pak. Dan dia mengatakan itu ada sebab. Sebabnya mungkin logis. Tetapi tetap tidak boleh kita lakukan seperti itu. Seburuk apapun orang tua kita, kita tetap wajib berbakti, berbuat baik. Adapun rasa cinta,
kalau dia kafir nggak boleh kita mencintainya. Tetap berbuat baik. Itu jawabannya ya. Wallahu alam. Nah ini juga sama nih, panjang ya. Bahkan sampai belakang. Bagaimana jika menghilangkan kepada saudara tapi orangnya suka berhutang? Saya ulangi, bagaimana jika menghutangkan kepada saudara tapi orangnya suka berhutang kemana-mana dan tidak amanah, suka bohong, sudah ada hutangnya belum dibayar, tapi saat ini kesulitan lagi dan ingin meminjam lagi, sudah pula diberikan sedekah membayarkan biaya sekolah kedua anaknya yang sekolah di sekolah swasta, apakah boleh menolak hutangnya lagi? Ada tanda seru begitu, tanda panah, maksudnya baca di belakangnya. Tapi berniat akan membebaskan hutang sebelumnya dan niat membantu anaknya sekolah saja. Karena saat ini orang tuanya terlibat hutang kemana-mana miliaran. Maka jawabannya begini. Rasulullah SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Siapa yang melapangkan kesulitan seorang beriman dari kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah lapangkan dia dari kesulitan dunia dan akhirat. Ya, itu hadis tetap berlaku terhadap kasus ini. Tetap berlaku. Meskipun dia banyak hutang, belum bayar hutangnya di mana-mana, maka tolonglah saudara muslimmu. Apalagi ini saudara. Nanti pada suatu saat kita bisa memberikan edukasi kepadanya dengan cara bahwa tidak bagus untuk berhutang. Hiduplah dengan hidup yang sederhana. Tetapi karena dia sekarang dalam kesulitan, maka hadis yang saya sebutkan tersebut tetap berlaku. Dan berharaplah pahala dari Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wallah fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Wallahu a'lam. Ada seorang bapak yang menyatakan jangan bersedekah memberi kepada orang lain karena kita susah. Bagaimana Ustadz solusinya? Mungkin maksudnya begini. Jangan kasih kepada orang lain. Ini bapakmu, ibumu masih susah. Maka jawabannya benar perkataan bapak itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "As-sadaqatu 'alal miskin sadaqah, was-sadaqatu 'ala dzirrahim sadaqatun wasilah." Bersedekah kepada orang miskin diganjar pahala sedekah. Tetapi bersedekah kepada orang miskin yang merupakan kerabat diganjar 2 pahala. Pahala sedekah dan menyambung silaturahim. Ya. Makanya kadang-kadang orang lebih memperhatikan keluarganya, itu betul itu. Memperhatikan anak istrinya, memperhatikan siapa lagi? Orang tuanya, adik kakaknya dibandingkan orang lain, betul itu. Saya beri contoh, kita di rumah ada orang rumahan, yaitu pembantu rumah tangga. Ada yang membantu rumah tangga kita. Tapi bukan keluarga, orang lain. Sedangkan nun jauh di sana, yang kerabat kita, maka ini lebih berhak untuk kita tolong dibandingkan pembantu rumah tangga kita yang menolong kita setiap hari. Yang bekerja di rumah tangga. Kenapa? Karena ini bukan keluarga, itu keluarga. Berdasarkan hadis Rasul. Rasul SAW bersabda, "Sadaqatun fi sabilillah, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu al miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamu ajran dinarun anfaqtahu ala ahlik." 1 dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. 1 dinar yang kamu nafkahkan kepada orang miskin. 1 dinar yang kamu nafkahkan kepada istrimu, lebih besar pahalanya yang kamu nafkahkan kepada istrimu. Nah ini para ikhwah. Sebagian orang kadang-kadang lupa ini prioritas. Di dalam Islam itu Pak, mengenal namanya metodologi skala prioritas. Yang wajib lebih didahulukan dibandingkan yang sunnah. Kerabat lebih didahulukan dibandingkan orang lain. Makanya istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kaya raya. Kemudian beliau ingin berzakat. Kata Abdullah bin Mas'ud, orang yang paling patut untuk dizakati suamimu. Kita kalau suami berzakat tidak boleh kita kasih kepada istri karena berarti uangnya nanti muter-muter di situ aja. Tapi kalau istri yang tidak wajib menafkahi suaminya, dia boleh menzakati suaminya.
Hati-hati Bu ya, nanti diminta suaminya Bu. Ya. Kata sang istri Abdullah bin Mas'ud, sebentar saya ingin tanya kepada Rasulullah SAW. Datanglah beliau kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, temanmu Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti ini. Saya punya zakat dan dia menganggap bahwa orang yang paling pantas untuk dizakati adalah dia, suami saya. Maka kata Rasulullah SAW, sadaqah Abdullah bin Mas'ud. Benar, Abdullah bin Mas'ud benar. Ini kalau seandainya yang punya zakat siapa? Istri. Tapi kalau yang punya zakat suami boleh nggak ke istri? Nggak boleh. Nah, itu berarti uangnya muter-muter di situ aja nanti. Karena istri adalah salah satu yang wajib dinafkahi oleh suami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana ya Ustadz jika orang yang meminjam itu orang itu terus dan pembayarannya itu tidak jelas. Jadi saya bingung karena dia sering pinjam dan bayarnya selalu ditunda dan dia bilang belum punya uang. Sama, jadi jawabannya sudah kita jawab ya. Bagaimanapun tetap boleh kita membantunya dan nanti pada saatnya kita bisa memberikan edukasi, pendidikan, pengajaran kepada dia agar tidak mudah-mudah berhutang. Sedekah saja tanpa ilmu, contohnya bagaimana? Maksudnya ada kadang-kadang orang bersedekah, dia tidak memperhatikan siapa yang dia sedekahi. Orang bersedekah, tapi yang dia sedekahi peminum khamr. Ini tidak benar. Orang bersedekah kepada pengamen, ini nggak benar. Karena itu diharamkan dalam agama Islam. Kalau seandainya saat wafat harta yang di dunia disedekahkan, apakah bernilai pahala untuk yang sudah wafat? Iya, betul. Tetapi sebelumnya saya ingin ingatkan, kalau yang wafat tersebut punya hutang, lebih wajib dibayarkan hutangnya dibandingkan disedekahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yughfaru lisyahid kulla dzam illa ad-dain." Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya kecuali dosa hutang sampai dibayarkan dosanya. Dalam riwayat yang lain, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Perhatikan nih para orang tua kita, ya, bayarkan hutang mereka. Ruhnya orang beriman tertahan, tergantung sampai dibayarkan hutangnya. Dan makanya saya sering mengatakan, hutang yang belum dibayar itu tidak bisa diistighfari, Pak. Gak manfaat istighfarnya. Karena itu hutang hubungannya bukan dengan Allah. Hubungannya dengan siapa? Dengan manusia. Dosa-dosa yang kaitannya dengan manusia tidak bisa diistighfari. Yang bisa adalah dibayar. Bayarnya bisa kalau di dunia dengan uang, kalau di akhirat dengan pahala. Makanya Pak, dosa hutang itu nggak bisa diistighfari, dibayar. Ya, ada sebagian orang berhutang, bayarnya pakai kata kunci, afwan akhi, password. Ini nggak benar ya, bayar. Saya sudah daftar haji, insya Allah berangkat tahun depan. Berapa bulan lalu ayah saya operasi dan nazar. Kalau operasi berjalan lancar, saya akan ajak ayah saya umroh. Uang sudah terkumpul, manakah yang lebih dahulu dilakukan? Umroh, nazar dengan ayah saya atau melunasi biaya haji? Belum memungkinkan untuk melakukan keduanya, terima kasih. Maka jawabannya, lakukan yang paling dekat yaitu nazar. Dan jangan sering-sering bernazar Pak. Rasulullah SAW mengatakan, la yustakhaju illa minal bakhil. Nazar itu tidak keluar kecuali dari orang kikir, pelit, medit, koret. Ya, jangan sering-sering bernazar. Karena beliau ini sudah bernazar. Nazar adalah mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Ketika ayahnya sudah sembuh, maka harus dikerjakan nazarnya, yaitu berumrah. Dan semoga dengan berumrah akan diberikan rezeki untuk menunaikan ibadah haji. Dalilnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra kama yanfil kiru khabathal hadid." Artinya ikutilah haji dan umrah. Artinya berhajilah, berumrahlah. Sesungguhnya haji dan umrah menghilangkan kemiskinan dan dosa. Sebagaimana
ubupan api pada pandai besi, menghilangkan karat-karat yang ada pada besi. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kiranya karena sudah masuk waktu, bentar lagi maghrib, zuhur ya. Sekitar berapa menit lagi? Sekitar 5 menit lagi. Dan saya akan, karena kalau azan terkumandang di sini, saya masih di sini, saya harus sholat zuhur di sini. Ya, tidak boleh keluar. Sunnahnya kalau mendengar azan di masjid tidak boleh keluar kecuali harus sholat di masjid tersebut. Maka saya mohon pamit. Semoga bermanfaat. Saya akan sholat di bandara. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat Ammar TV, sudah lihat kan videonya? Masya Allah bukan? Insya Allah videonya bermanfaat ya. Yuk bantu dakwah kami dengan menyalurkan zakat, infak, dan sodako ke rekening kami. Insya Allah donasi teman-teman akan digunakan untuk biaya peralatan dan operasional dakwah Ammar TV. Terima kasih ya sudah nonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami. Jazakumullah khairan. Ammar TV.